Halo teman-teman. Oke, kembali lagi dalam acara Ngobrol Bareng Teman Hati. Oke. Jadi, kali ini saya sudah bersama Dimas Ilham Pramudia. Halo teman-teman. Jadi, Dimas ini adalah teman saya SMA Semada yang sekarang sedang kuliah di jurusan. Ilmu komunikasi UNAI Surabaya. Jadi, kali ini kita akan melakukan pembahasan yang cukup menarik. Apa itu, Dim? Tentang etika. Oke. Kamu udah tahu tentang etika itu kayak gimana? Belum sih, sebenarnya ini juga sama-sama belajar sih. Jadi aku berdiskusi sama kamu juga agar aku belajar dari kamu. Aku juga masih dalam tahap belajar nih teman-teman. Jadi kalau mungkin ada teman-teman ada yang kita salah nantinya, kita bisa dapetin saran dari kalian, kritik komen bisa di bawah. Ya benar sekali, karena ini murni dari pengalaman dan Iya, pendapat oke. kita. Jadi menurut kamu apa itu etika? Etika itu salah satu aturan ataupun yang bisa tertulis. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan seseorang ketika dia berperilaku, bertindak tutur, terus bertindak di masyarakat. Dan biasanya etika ini berasal dari tradisi, terus dari turun-temurun gitu. Terus bagaimana jika orang tersebut tidak menerapkan etika? Maksudnya ini kan gitu-gitu gue, bodo amat gue, urusan gue. Oke, kalau menurutku ya emang sih tergantung dari prinsip masing-masing sih. Tapi ya kalau menurutku etika itu harus dipegang, harus dilakuin, harus dipegang teguh gitu loh di kehidupan. Karena ketika kamu tidak menjalankan sebuah etika, itu kamu akan dikucilkan, akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Oke, kita bahas di masyarakat, yaitu etika di tempat umum. Apa aja sih etika di tempat umum menurut kamu? Oh ya, jadi sebelumnya kita teman-teman, ada banyak etika yang harus kita Ya. terapkan di segala aspek kehidupan yang saya bilang tadi. Mulai dari ada etika di tempat umum, terus ada etika dalam berkomunikasi, terus etika dalam keluarga, untuk cara menghormati kepada orang tua itu seperti apa, terus etika ke teman kayak gimana, jangan sampai kita menyakiti hatinya, apalagi kalau udah banyak punya pacar ya kayak gini ya. Kamu masih jomblo apa enggak? Itu kamu harus bisa bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh kamu biar orang lain tuh nggak sakit hati kayak gitu. Ada etikanya, ada undang-undangnya. Nah untuk bilang yang kamu katakan tadi apa? Di tempat umum? Di tempat umum ya. Ya. Kalau yang pertama, yang paling basic, paling dasar itu etika dalam membuang sampah. Nah, biasanya kamu jalan ataupun apa di tol apalagi itu kan ada yang buang sampah sembarangan. Nah, karena mengiranya tol itu kan ya jalan bebas, jalan cepat lah, nggak ada yang lihat. Padahal itu hal yang salah, merugikan pengguna yang lain atau pengendara yang lain. Gitu. Terus habis itu membuang sampah biasanya diselip-selipin di kursi, di meja, gitu. Jadinya itu hal yang apa ya yang harus diperhatikan sih. Terus ada lagi beberapa tahun lalu ya atau akhir-akhir lalu ada yang gempar harus membuang sampah sendiri di restoran tempat saji kan. Nah itu juga harus termasuk dalam etika. Jadi ada beberapa tempat makan itu yang sudah mengenakan tarif ataupun pajak untuk layanan. Itu ada kayak 10% gitu loh. Nah kalau nggak ada, nah kita harus punya etika untuk membuang sampah kita sendiri ke tempat yang sudah disediakan. Itu ada di fast food biasanya itu hal-hal itu harus dibuang di tempatnya baik kita sendiri. Soalnya gue juga pernah waktu terutama di jalan nih, kita mau ngasih tahu itu nggak bisa, tapi kok kita nggak enak ketika ada orang mau buang sampah dari kaca mobilnya kena kita tuh. Aduh. Iya itu makanya sangat merugikan kan. Iya sangat merugikan bagi yang di belakangnya. Itu sangat hal kecil padahal itu ya. Terus misalkan itu tadi dilakukan kan, terjadi penumpukan, nanti bisa terjadi kayak kecelakaan, ada banjir yang ada saat itu kayak gitu. Banyak akibatnya terjadi. Terus yang kedua apa? Oke, itu di eskalator. Di eskalator itu kan biasanya orang Indonesia itu kan sambil lihat-lihat kan, kanan kiri
kate belum jopo iki ndek endi. Apalagi yang bawa pacar itu. Nah, apalagi dua kan. Nah, Iya. itu harusnya itu kurang tepat dilakukan. Nah, kalau di eskalator teman-teman, kalau di luar negeri itu menggunakan eskalator di bagian sebelah kiri untuk berdiam, untuk naik ke level atasnya kayak gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang gumpuh ataupun ingin cepet-cepet atau ingin berlari atau ingin berjalan, bisa menggunakan yang di sebelah kanan. Jadi ada kayak space sebelah kiri itu untuk diem, yang sebelah kanan itu untuk mendahului. Iya. Gitu. Biasanya kan kita nggak tahu keperluan orang itu seperti apa mau ada urusan apa di lantai atas. Jadi alangkah lebih baik kita kalau kita tidak mempunyai urusan yang sangat urgent itu kita menggunakan eskalator yang di sebelah kiri. Nah, intinya kalau kita di eskalator itu diam nggak jalan di sebelah kiri. Dan kalau mau jalan itu baru di sebelah kanan. Oke. Nah, terus ada lagi hal kalau di lift. Nah, kalau di lift itu biasanya orang-orang itu kan hadap-hadapan ya, gitu ya. Kalau sepengetahuanku dulu aku pernah baca itu kalau di lift itu harusnya itu membelakangi. Jadi kamu ada kayak misalkan ada kaca gitu kan. Nah, kamu harus menghadap ke kacanya bukan menghadap ke saling hadapan. Terus kita juga harus mendahulukan orang yang lebih tua dan orang yang atau ibu yang membawa bayi. Karena itu merupakan prioritas sih di mana-mana itu menjadi prioritas di tempat umum, di transportasi umum juga. Lansia dan ibu yang menyusui ataupun yang punya anak itu menjadi prioritas utama gitu. Terus habis itu di lift itu juga banyak aturannya hak. Biasanya kalau kita sudah ting ada di satu lantai ya, kan buka kan. Yeah. Nah, biasanya orang-orang kan screening dari atas sampai bawah. Nah, itu hal yang kurang pas, kurang enak dilakukan gitu loh. Jadi harusnya kita buka ya udah, kita diam aja, kita lihat yang lain gitu loh. Maksudnya yang lain ini bukan yang lain apa gitu ya, tapi jangan screening orang gitu, karena itu kurang tepat, kurang etis aja gitu. Sama itu juga Dim, kalau tujuan kita ke atas tapi liftnya membuka tapi tujuan iya. ke bawah itu. Jadi biasanya orang-orang kan dia pencet tek Iya. kan ya, biar Bener. cepet gitu kan. Nah, harusnya kita menunggu dulu. Iya. Lift itu mau kemana? Ke atas apa ke bawah dulu? Iya. Kayak gitu. Jadi ada biasanya orang-orang sesuai Betul. Nah, itu ya nggak ada gunanya. Lift itu kan sudah ada mesinnya Iya. otomatis. Terus kalau di lift juga teman-teman tolong bantu misalnya yang orang-orang yang kesusahan untuk menggapai tombol-tombol lift gitu. Ya, jadi yang berada di dekat Tombol itu seharusnya menawarkan lah. iya benar menawarkan. Menawarkan mau. Selanjutnya Dim, apa lagi? Oke, yang ketiga ya, ini kan tiga tadi kan. Itu dahulukan yang keluar. Jadi biasanya kan kita, ya ini dahulukan yang keluar ini berlaku di mana-mana. Contoh di kereta api, di bis, ataupun di gedung bangunan. Nah biasakan dahulukan yang keluar daripada kamu yang ingin masuk. Biasanya kan orang-orang ingin serobot-serobotan antara yang ingin naik, yang ingin masuk, sama yang ingin keluar atau yang ingin turun. Jadi ketemu malah tidak efisien waktunya. Jadi harus bergantian. Tapi dahulukan yang keluar dulu, lalu yang masuk. Kalau kereta api sih, kalau misalkan keburu, ya pasti keburu sih, masih ditunggu gitu loh. Ya. Nggak mungkin ditinggal, soalnya ya melihat situasinya yang di dekat itu apakah sudah aman apa tidak. Maksudnya aman, sudah bersih dari penumpang apa belum. Jadi akan ditunggu. Di bis juga kadang-kadang gitu. Gitu. Bis itu kan benar-benar sangat. Oke, selanjutnya Apa? selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya aku juga lupa ya teman-teman. Toilet. Jadi ini kan di toilet. Jadi kalau kita melihat kalau saat ini kan kalau misalkan toilet itu mesti mengantri di depan pintunya pas yo. Jadi disi-disian yo. Jadi kamu lihat deh pintu itu mesti nggokin ya, karena apa ya, itu kurang pas, kurang etis aja gitu loh. Jadi harusnya orang itu mengantre itu di yang pertama, maksudnya di pintu yang pertama. Jadi misalkan ada 5 kamar mandi ya teman-teman ya, kanan kiri ya. Nah mereka jangan menunggunya di tiap-tiap pintu ya. Nah tapi mereka menunggu ataupun antre di yang paling ujung, yang paling pertama. Jadi misalkan
pintu kamar mandi yang nomor 5 sudah selesai, berarti giliran yang sini baru bisa menempati yang 5. Terus yang nomor 2 bisa menempati yang soalnya kita nggak tahu juga kan apa cepat lambatnya orang yang nggak di dalam toilet itu. Biar yang antri duluan itu dapat duluan. Itu sih. Terus ada lagi ya, kalau itu habis dari toilet ya itu etika menggunakan toilet itu sangat banyak sih kan. Kayak misalkan kita menggunakan toilet duduk ya. Nah itu kan biasanya kan kita sampai tumpah-tumpah sih di lantai-lantai, itu jangan gitu. Agar dikurangi teman-teman. Kalau di mall jangan sampai becek gitu. Apalagi kalau toiletnya kering ya. Nah toiletnya kering apalagi. Terus jangan sampai air kotoran kalian itu sampai keluar kemana-mana, harus di lubangnya gitu. Terus kalau saat BAB itu kamu harus menutup penutupnya, jangan sampai kebuka gitu, karena kuman-kuman itu akan muncrat gitu loh kemana-mana ke sekitar dari ruangan itu tadi, karena menjadi tidak higienis ataupun yang lainnya. Terus ketika setelah keluar dari kamar mandi atau menggunakan kamar mandi, kamu harus cuci tangan gitu. Karena walaupun kita cowok biasanya kan langsung aja sih ya, langsung ke lorong aja, itu kurang pas. Kalaupun ada cipratan, kita hendaknya itu memiliki kesadaran untuk apa? Mengelap lah, biar kering kembali. Iya, setelah menggunakan toilet biasanya berasa itu kan, setelah kita menggunakan toilet yang duduk gitu, kita bisa lap teman-teman pakai tisu yang sudah disediakan, sama aja kayak sabun kecil juga ya. Jadi orang setelah kita bisa nyaman lah menggunakannya, tidak apa ya, ada rasa gimana gitu. Oke, selanjutnya ini biasanya di masjid ini penataan sandal. Oke. Biasanya iya sih, itu karena Indonesia ini banyak masjid, banyak langgar, orang-orang juga kesusu sholat gitu kan, apalagi telat, ya apalagi tidak 1 rakaat terus lari-larian gitu kan ya. Terus nggak perhatikan sandal. Nah, di sebagian besar masjid ataupun mushola sudah disediakan tempat sandal ataupun locker ya. Nah, apa ya? Menurutku harus ditata juga, sudah ada tempatnya dan harus menata. Gak hanya di mushola sih, kayak berkunjung ke rumah orang, sandal ataupun alas kaki yang kita gunakan tuh harus ditata, karena selain merusak pemandangan ya kan, kita kan sempat gitu loh lihatnya berserakan tuh kan. Itu ada estetika dan menghormati, kalau di rumah tuh menghormati rumahnya, kayak rapi, kita sopan. Kalau di masjid tadi ada tempatnya, sudah disediakan gitu. Jangan sampai menginjak sandal orang lain ataupun kalian menginjak-injak gitu. Iya. Untuk menghargai gitu. Bener. Meskipun kalau nggak ada tempatnya, setidaknya itu jangan diinjak-injak lah. Ditata. Kalau di depan udah penuh ya di belakang aja gitu. Biar nggak diinjak-injak. Ya di baris selanjutnya gitu. Itu sih menurutku. Terus apa lagi ya? Terus rokok nih. Oh iya, rokok. Rokok ini menjadi perdebatan juga ya. Biasanya orang-orang itu merokok itu di area umum ya kan. Misalkan habis makan, terus habis itu pas di transportasi umum. Tapi sekarang udah jarang sih ya. Biasanya itu merokok sembarangan teman-teman. Nah itu kurang pas atau kurang baik juga untuk sekelilingnya atau lingkungannya. Nah biasakan kalau teman-teman itu bagi yang perokok itu untuk meminta izin dulu kepada sekelilingnya untuk apa ya, menghormati juga ya. Kalau di sekeliling kamu itu sehat-sehat saja, belum lagi orang yang sakit, orang yang tidak bisa menghirup asap rokok, itu kan bisa berbahaya bagi kesehatannya. Kecuali kalian ada tempat yang disediakan, biasanya ada area untuk rokok, smoking area, itu tidak apa-apa teman-teman. Nah biasa kan juga untuk mencari tempat itu, biasanya di tempat wisata itu banyak kok sudah dipasang kayak tempat-tempat untuk merokok itu, free smoking gitu. Biasanya sih di taman ada tempat umum. Contoh kecilnya sih kayak nunggu bis di halte, itu kan salah satu tempat umum lah. Kita hendaknya itu permisi lah sama yang di samping, biar kita belum tahu apakah dia itu sakit atau sehat. Nah, terus kalau bisa, kalau misalkan orang itu apa ya, tidak
nggak mau izin sih, tapi kayak lebih kurang berkenan. Kurang berkenan. Kita bisa agak jauh, ya, sedikit agak jauh dari. Pokoknya jangan sampai asap itu terhirup dari orang yang bersangkutan. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya ini yang itu sih yang sering ditemui sih ya. Dan main orang HP. Ya, main dan HP. Orang-orang itu kayak biasa banget itu. Karena ya nggak bisa dipungkiri juga sih, saat ini kan zamannya sudah globalisasi, HP itu sudah menjadi apa ya, hidup kedua kita. Tanpa ada handphone kita nggak bisa hidup ya, kayak perpanjangan dari hidup kita itu HP. Nah biasanya orang-orang itu kalau kumpul ataupun apa itu mesti sibuk dengan HP-nya sendiri. Itu hal yang kurang baik di dunia. Apalagi kalau kita diajak ngobrol, biasa kan untuk mendengar orang itu jangan main HP sendiri. Makanya itu Tuhan itu menciptakan, kenapa kok telinga itu dua, mulutku satu, karena ya pergunakan untuk mendengar. Nah untuk HP, untuk kalian ketika keluar bersama teman-teman kalian harap dikurangi. HP kan bisa di rumah, untuk ketemu sama teman-teman kalian nggak bisa setiap waktu. HP setiap waktu, ya kan, dari pagi sampai tidur lagi mesti pakai handphone, nggak mungkin nggak, itu kan? Ya, kalaupun ada sesuatu yang penting, misalkan dihubungi orang tua atau gimana, hendaknya itu izin keluar dari dari forum atau dari teman-teman yang kita ajak ngobrol tadi. Ya, biar apa? Kita telepon tuh nggak mengganggu diskusi tersebut. Iya, jadi ada sopan santun dan etikanya yang aku bilang tadi. Jadi biar nggak mengganggu, biar juga enak pada kita sendiri. Ya. Terus ini yang paling penting banget di Indonesia nih, yang belum terlaksana. Ini on time sih ya. Biasanya orang-orang itu kan misalkan janjian jam 7. Ayo, dari kalian yang nonton video ini ya, misalkan ada rapat ya jam 7 atau janjian jam 7, kalian datang jam berapa? Jam 8 sih, nggak mungkin jam 7 pas, ya ada sih beberapa ya. Nah ini budaya on time itu sulit untuk diterapkan dulu, karena ya orang-orang tuh kayak males, OTW aja bilang OTW, malah OTW mandi, bukan OTW pergi ke tempatnya tapi OTW mandi. Dan kadang-kadang itu gini, yang ngadain acara misalkan jam 7, tapi jam 7 itu nggak langsung dimulai, jadi kayak memberi kelonggaran bagi yang telat. Jadi membentuk suatu kebiasaan akhirnya. Makanya budaya disiplin di on time ini harus kita terapkan dari sejak kita sekarang ini sehat. Misalkan kita menghargai waktu, misalkan janjian sama teman-teman jam 7, ya wes datang jam 7, walaupun nggak ada orang ya udah dimulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang atau nggak dari kita, kapan lagi dan siapa lagi gitu, teman-teman. Jadi untuk on time ini sangat-sangat itu ya krusial juga ya, karena ya sudah mendarah daging di Indonesia ini. Mohon maaf, gimana lagi? Dan ada yang itu pemberian batas, misalkan kayak undangan, nggak, maksudnya kayak undangan jam 7 sampai jam, kebanyakan kan di Indonesia jam 7 sampai selesai. Nah iya, itu yang estimasi waktu juga sih. Kalau kalian punya acara ataupun kalian merupakan kepanitiaan suatu acara event, itu harap diperhitungkan secara matang, karena orang itu juga pasti punya kesibukan yang lain, punya urusan yang lain. Jadi bisa biar estimasi waktu dan bisa on time untuk ke acara selanjutnya. Misalkan acaranya jam 8 sampai jam 10, aku ada acara jam 12, itu kan ada waktu estimasi 2 jam untuk menuju ke acara selanjutnya. Itu harus apa, harus prepare untuk apa, dan harus juga diperhatikan secara matang, teman-teman. Dan agar bisa mengagendakan agenda lain. Jadi biar tertata, kalau misalkan sampai jam 10, dia bisa ketemuan dan orang lain jam 11 atau jam 12 kayak gitu sih menurutku. Jadi kurangilah penggunaan sampai selesai. Karena ya itu balik lagi, kita harus membudayakan dari sekarang. Karena disiplin itu sangat mahal harganya, gitu loh, menghargai waktu. Oke, selanjutnya sih kita sebagai orang, sebagai individu, kita harus menularkan beberapa etika yang ada, yang kita sudah tahu ya. Barangkali teman-teman kita di sekeliling kita itu belum tahu. Bukan maksud untuk menggurui ya teman-teman, tapi untuk share gitu. Terus dengan perilaku yang sudah kita terapkan, etika-etika yang sudah kita terapkan tadi, nah itu bisa lihat, mencontoh. Benar.
Dengan mencontoh, mungkin nantinya bisa tergerak hatinya, tersadar ketika orang itu belum memiliki etika akan menjadi punya etika. Benar. Karena aku juga pernah dengar bahwa sikap itu tidak bisa diajarkan. Jadi di kelas diajarkan gini-gini A sampai Z itu nggak bisa. Tapi sikap itu ditularkan. Iya benar. Jadi kita mulai beretika, nanti akan tertular sendiri. Dan itu kan tadi menurut kita ini sebagian kecil lah, masih banyak banget sebenarnya. Masih banyak etika-etika yang lain di tempat umum yang mungkin kita belum tahu juga. Jadi kalian bisa lah tambahkan ke kolom komentar barangkali ada etika. Kita di sini akan sama-sama belajar gitu. Kita juga masih perlu banyak pelajaran, pengetahuan juga, dan butuh pemahaman. Ya. Terima kasih.